Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Fatmah. Saya dari kelas 11 Distrik 2 dan dari kelas peminatan 11 Kuliah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu alat yang digunakan untuk praktek jurusan saya, yaitu jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Alatnya yaitu obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan berbagai macam skru. Nah, obeng ini biasanya digunakan untuk membuat suatu produk atau benda yang memerlukan skru, contohnya rak kayu, atau meja kayu, atau kursi kayu, dan sebagainya. Selain obeng plus dan obeng minus yang saya bawa saat ini, ada juga obeng lain, yaitu obeng ratchet, obeng ketok, obeng presisi, dan obeng test pen. Mereka semua memiliki fungsinya masing-masing dan juga sesuai dengan jenis skrupnya. Misalnya, yang obeng minus ini bisa dilihat, dia bentuknya pipih seperti ini. Maaf, ini udah karatan karena sudah lama. Dia berbentuk minus ini untuk skrup yang berbentuknya sama, dan bentuknya minus atau simbol kurang. Nah, kalau yang obeng plus ini berbentuknya seperti garis vertikal terus ketemu horizontal, kebalik sini. Lalu dia untuk skrup yang berbentuk serupa. Nah, walaupun obeng-obeng ini merupakan alat yang paling sederhana, tapi kita juga harus tahu cara penggunaannya dengan benar, karena jika kita menggunakan alat ini dengan benar, tidak hanya hasil kerjanya saja yang bagus, tapi akan membuat alat ini menjadi awet atau tahan lama. Nah, cara menggunakan obeng yang baik dan benar yaitu yang pertama, saat menggunakan obeng pertama kali kita dorong dan putar. Nah, ini fungsinya agar obeng ini bisa sejajar sama skrupnya. Jadi nanti pas diputar itu enggak meleset terus gitu. Nah, yang kedua itu luruskan gagang pada saat memutar obeng. Nah, ini sama fungsinya, agar skrup tersebut tidak melenceng atau tidak meleset dari titik yang sudah kita tetapkan di sebuah bahan yang mau kita kasih skrup. Nah, yang ketiga, gunakanlah obeng sesuai dengan ukurannya, karena jika obeng terlalu besar atau terlalu kecil, maka bisa saja nanti skrupnya akan meleset dan malah nggak muat, entah itu obengnya atau skrupnya nanti nggak muat, lalu jadi rusak. Mungkin salah satu dari alat skrup atau obeng itu akan rusak. Nah, jadinya kita harus memilih obeng yang cocok sesuai ukurannya. Nah, ada juga nih hal-hal yang perlu diperhatikan saat penggunaan obeng. Yang pertama, jangan memodifikasikan atau mengalihkan fungsinya. Misalnya, saya pernah melihat obeng ini dijadikan alat untuk memahat gagangnya atau untuk memberi tekanan pada palu dengan cara dipukul gagangnya juga. Nah, itu nggak boleh, karena bisa saja nanti ini akan rusak dan tidak membuat awet dan membuatnya tidak awet. Nah, lalu jangan memodifikasikannya, karena kalau tidak sesuai dengan yang aslinya atau yang awalnya dibuat, bisa saja nanti obengnya malah makin rusak gitu. Nah, yang kedua, posisikan tubuh yang stabil saat menggunakan obeng. Nah, jangan sampai kita misalnya satu tangan memegang obeng, dan satu tangannya lagi misalnya kita memegang suatu benda atau memegang apa. Nah, pas kita menggunakan itu jadinya bisa saja takut tidak seimbang dan malah merusak skrupnya atau obengnya itu. Nah, yang ketiga, perhatikan kerusakan obeng. Sebelum menggunakan obeng, lihat dulu apakah ujung mata obengnya ini sudah karatan seperti punya saya atau tidak, lalu gagangnya sudah kendor, masih bisa digunakan atau tidak.
ini tuh akan berpengaruh pada penggunaan obeng untuk nanti digunakan saat diperlukan makanya kita harus memperhatikan fisik obengnya dulu, apakah dia memungkinkan untuk dipakai atau tidak. Makanya ini sudah jarang saya pakai karena berkarat dan saya belum tahu cara menghilangkan karatnya itu gimana, jadi ya jarang dipakai. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila saya kurang sopan pada presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.